Kenaikan harga BBM mengakibatkan banyak respon yang timbul di masyarakat. Begitu juga dengan kami mahasiswa yang ada di Asrama Salemba Tengah 29 Gorontalo, dan malam ini kita akan mendiskusikan lebih banyak soal kenaikan BBM dan juga fenomena yang menarik. Setiap kenaikan BBM adalah demo mahasiswa. Nah, bagaimana kelanjutannya, bagaimana keseruannya kita akan lihat. Ajin, ada kopi? Mahal Sub. Jangan begitu, Su. Karena dampak dari kenaikan BBM ini berdampak terhadap UMKM dan juga pekerja lainnya. Nah, ini juga jadi salah satu dampak dari kenaikan BBM. Jadi karena BBM so naik, orang juga so siksain. Ambil kopi so susah mau beli. Sudah aja. Nama program 1 2 3. Porstenga. Kepian. Tadi malam itu Inter dengan AC Milan Oh, bilang Seka bos. Mohon maaf. Derby paling tua. Derby paling tua. Ya. Paling seksi Liga Italia. Milan is red. Tapi kalau pola permainan tadi malam itu saya lihat masih gaya lama yang khas Itali, tidak run apa itu kick namanya istilah kick and rush gitu dah. memang gaya permainan Italia kan memang begitu. Oh begitu ya. Dan itu khas lah dari Italia kan. Tapi makin kesini nah lihat permainan AC Milan mulai intinya kan Scudetto kemarin kan saja. Kalau ini apa yang punya Madrid 0-0 kan? Madrid 2 sama. Boleh. Real Sociedad. Katanya Ini yang akan datang MU Arsenal. Gimana ini Pak Dayat kira-kira? Alam tinggal tidur pasti. MU ya? Oh, MU dah ya. Yang dari lahir langsung glory. Sama-sama setan kasih. Orang setan Italia ini setan Inggris. Ini kata ini. Dari mana MTI ini? Ada bagi apa Sub? Biar juga bahan-bahan apa semua. Tunggu dulu. Sebelumnya nggak nih tahu harga BBM naik. Iya, men. Ini yang mengakibatkan anak angkringan kosong, Bos. Karena dampak dari UMKM itu sampai anak angkringan pula. Tidak. Mohon maaf nih. Karena saya langsung ke situ. Oke. Kenapa BBM? Jadi kenapa BBM ini? Kenapa? BBM ini apa? Apa DP masalah ini? DP dampak itu terhadap UMKM termasuk karena yang ini kan memungkinkan martabak yang mau dipesan ini mau naik nih. Tapi bakal atur sebentar di bis. Termasuk juga kopi apa semua kan? Jangan juga begitu. Juga kan karena ini orang ini sama-sama masyarakat. UMKM juga kan. Tapi boleh pakai pay later. Boleh juga. Boleh. Itu naik dengan otomatis itu. Oh begitu ya. Bunga juga naik. Nah, iya sih. Kapian, menurut Kapian selaku orang yang sudah kuliah lama di Jakarta, kemudian juga sudah menempuh studi S2 dan akan lanjut ke program doktoral. Amin. Saya ini mau bertanya ke Kapian pandangan soal bagaimana sih fenomena kenaikan BBM ini dilihat dari sudut pandang keilmuannya Kapian. Kalau Ana pribadi lihat kenaikan BBM sekarang ini, anak kebetulan Ana mahasiswa hubungan internasional, jadi Ana coba tarik ini dari sudut pandang internasional ya. Oke. Menurut Ana wajar. Pertama karena ada eskalasi konflik internasional kan, terutama di Ukraina, Rusia, terus konflik di Timur Tengah yang sekarang juga tidak kunjung reda. Nah, kawasan-kawasan ini sebenarnya sentra produsen minyak di dunia. Selama ini bahkan Rusia itu menjadi meskipun Rusia sampai saat ini tidak serta-merta menjual dorong minyak ke Indonesia, tapi itu berdampak secara global. Akhirnya adanya kenaikan, dampaknya di Indonesia pun mau tidak mau harus melakukan penyesuaian. Oh, jadi juga sebenarnya soal kenaikan BBM atau bahan bakar minyak ini bukan cuma sekedar soal nasional ya, bukan cuma soal Indonesia, tapi ini sebenarnya skema global. Nah, artinya berarti saling keterkaitan antar negara itu juga mempengaruhi soal kebijakan nasional. Sangat mempengaruhi, karena orang sekarang kan soal globalisasi kan. Efek positif dari globalisasi itu adanya keterkaitan antar satu negara dengan negara lain, atau yang orang sebut dengan interdependensi, ketergantungan. Jadi suatu negara membutuhkan bahan pasokan tertentu itu dari negara lain, begitupun sebaliknya. Jadi ada trade off antara satu negara A dan negara B. Tapi faktanya sampai sekarang Indonesia itu dia meskipun ada konflik Ukraina dengan Rusia,
harga minyak Rusia itu kan lagi turun-turunnya nih. Yes. Dia 30% dari harga pasar kan. Tapi Indonesia tidak berani beli. Karena takut Amerika mau Embargo. Oh, Amerika togor. agak juga barang ini. Kalau Amerika togor kan orang sudah bisa makan KFC lagi di asrama. Pongol. Iya kan? Kenapa makan KFC kan? Kita mending makan tahu, yang penting BBM baik-baik saja. Oh, begitu. Mending ayam geprek daripada KFC. Ajin, dengar boleh itu. Iya, Oh, saya ayam geprek dengan apa? normal saja. Penting juga kan angkringan ini baik ini. Ayam geprek tapi dia geprek di kile-kile begini loh. Semacam baik. Waalaikumsalam. Ada Dari mana ente? Nah, ini Farul ini. dari ini ke kampus. Dari kampus. Sampai tengah malam begini sobat. Jangan pas Settingan sponsor aksi helm demo. sob. Aduh, ini helm ini menunjukkan kelas ekonomi, Pak. Mohon maaf. Jadi mengukur ekonomi masyarakat itu lihat dari helm dulu, Ya, boleh? boleh. Boleh ya. Tapi ini ada isi. Ada, aku sama Haski sekarang Naik berapa? terus jadi 10.000 Pak, lalu ibu 7.000 ini. Nah, seberpengaruh apa sebenarnya dengan nganape kehidupan sehari-hari soal kenaikan BBM? Jadi apa kok uang jajan kan? Beli bensin apa? Oke. Dapat rasa kan? Nanti mahasiswa Pak. di Anak mahasiswa Trisakti. Jurusan? Teknik perminyakan. Nah, ini malah Oh, pas pas. tepat ini. Berarti pas orang diskusi malam Betul, ini. betul. Nah, sebelum ke NT, Ana suka minta tanggapan dari Dayat ini. Dia juga selaku alumni ekonomi syariah. Nah, mungkin ada pandangan-pandangan dari mahasiswa ekonomi secara Syariah, ya. secara umum lah, atau Spesialis ekonomi minyak syariah juga. Minyak Arab tapi. Minyak Arab. Yang pentingnya minyak lintas. Nah, bagaimana Dayat ente melihat ini sekarang ini? Tahu ya, maksudnya hari ini pemerintah selalu memakai kacamata yang makro. Memang sih, memang negara pasti pakai kacamata yang makro. Perihal inflasi, perihal kurs rupiah. Jadi salah satu alasan kenapa pertalite dan harga bahan BBM ini dinaikkan. Karena yang kalian bilang tadi ya, padahal harga minyak mentah pada hari ini masih turun-turunnya, tapi kenapa pemerintah menaikkan harga minyak? Dalam beberapa pandangan, Menteri Keuangan pun mengatakan akan terjadi pembengkakan ketika ini subsidinya akan diteruskan, karena akan terjadi pembengkakan sekitar 502 triliun lah. Yang pada awalnya subsidi untuk BBM ini sampai akhir tahun nanti itu hanya berkisar di kisaran 18 triliun. Cuman yang menurut anak yang agak menyakitkan, maksudnya kalau dalam perspektif ekonomi perihal isu kenaikan BBM ini akan sangat berpengaruh di pasar. Maksudnya reaksi pasar dalam menanggapi kenaikan harga BBM ini cepat sekali, Pak. Maksudnya mau naik dan tidak ini, walaupun sekarang naik ya, kemarin-kemarin isu-isu mau naik BBM semua langsung naik. Maksudnya mau apapun itu, kelas-kelas menengah kecil itu akan merasakan dampaknya. Pemerintah baru bilang isu, reaksi pasar menghadapi ini, contoh banyak tengkulak yang akan memainkan harga, terus banyak sekali aktor-aktor yang akan berusaha menimbun barang. Karena ini reaksi pasar dan ini sangat alami, dan pemerintah tidak bisa mengintervensi sampai di ranah itu. Pemerintah hanya bisa mengawasi dalam hilir ke hulur. Maksudnya ya sudah oke lah, orang naikkan BBM, nanti dalam alurnya hilirnya bagaimana? Hilirnya ada BLT, ada operasi pasar begini. Tapi kan orang tidak bisa mengontrol reaksi pasar yang seperti apa, Pak. Dan itu akan menggerus terus orang ke ranah-ranah yang paling masyarakat kelas bawah, masyarakat kecil. Oh, betul. Banyak Satu-satu. Dan yang lucu, anak baca Pak Sri Mulyani, dia bilang begini. Lucu ini. Menurut anak lucu. Karena salah satu pembenaran beliau menaikkan harga BBM karena Pertalite dan Pertamax dan lain-lain itu tidak tepat sasaran di konsumsi masyarakat. Ada beberapa survei dikatakan bahwasanya Pertalite ini ternyata dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Karena ternyata dalam penggunaan Pertalite itu 80% digunakan untuk aktivitas rumah tangga dan hanya 20% yang 20% yang menikmati masyarakat bawah itu yang mengkonsumsi ini. Maksudnya ya kalau itu bukan, menurut anak itu bukan pembenaran kasih naik harga BBM. Kalau memang anak ingin menunjukkan data itu, berarti regulasi tentang pengisian bahan bakar dong yang diperketat. Ya sudah, kalau nggak auto Avanza atau auto ini bolehlah. Tapi kalau nggak Fortuner dan lain-lain harus ada scan barcode untuk isi Pertalite ataupun minimal Pertamax, kan begitu kan? Ini rancu juga sih definisi kelas menengah ini ya. Kelas menengah ini
Tunggu Kak, sebelum itu supaya terang diskusi lebih bagus malam ini, ada baiknya kalau ada kopi ini di muka lebih bagus toh. Ah, Baju. Sebenarnya dari tadi juga Anda Bagaimana? pengen menjelaskan ini kan. Oke. Artinya yang sebelumnya Anda sampaikan bahwa dampak dari kenaikan BBM ini adalah juga berdampak ke Anda. Tapi Anda juga Tapi bukan kopi belum menutup naik. kemungkinan. Tapi Oh, kopi naik belum lah. naik. Oh, Naik lah. jadi Ini mana-mana. otomatis Juga Nah, ini salah satu jadinya. bukti reaksi pasar yang sangat cepat, Pak. Iya. Tapi kalau Uni pengen ayo. Padahal dia di DP harga murah ini sebelum naik BBM. Wih, sonai itu. Iya, sonai betul. Karena diawali dengan ada isi bensin juga kan. Oke. Masuk akal, masuk Dengan akal. sendirinya ini kan. Pengusaha oportunis sekali. Baru langsung jadi nih kopi. Oh iya, memang langsung. nggak boleh dari galas ini kopi subsidi Pak. Aduh. Mohon maaf, karena ini kelas menengah ke atas. Aduh. Tapi Yang ada mengonsumsi identitas lain pertalite. dari helm le paru lo kan. Aduh, bagus kopi ini, bagus. Biar lebih alot ini pembahasan. Alot sudah sangat 25.000 ya. 25.000 Polida ya. Kita mau nonton One Piece. Oke. Boleh lah. Kita ya, punya bisa satu. antar pas 1, 2, 3, 4. Oh begitu. Oh ya pas ya. Oh anak kasih. Antar juga pada orang ke siang. Agak. Som seruput. Mana juga yang jual kopi. Terdua. Nah, banyak hal yang bagus disampaikan sama Dayat tadi terkait kenaikan BBM. Nah, beberapa hal yang Ana sempat dengar tadi itu soal ternyata subsidi BBM ini Allah, Bikin kacau lagi orang di belakang kamera ya. ternyata ini subsidi BBM itu sangat berdampak pada masyarakat kelas menengah yang meskipun pada definisinya sebenarnya bahwa golongan masyarakat menengah ke bawah ini juga masih belum jelas definisinya seperti apa. Ya. Begitu. Nah, juga ada terkait soal ada tengkulak-tengkulak yang bermain di Dan itu orang tidak bisa ini. Itu dorong PHK, Pak. Dorong PHK untuk menekan harga. Maksudnya perihal moral dalam bisnis tidak perlu, Pak. Maksudnya ya sudah. Maksudnya ketika harga BBM mau naik, dorong batin menurut Anda wajar. Peran pemerintah dalam mengontrol itu kan. Tapi kan orang tidak bisa, nah ini bagi ini sekali kita kalau butuh untung. Kalau mafia migas menurut ente? Sama saja bagi. Kalau dalam skala besar anak sudah tugasnya negara. Dan orang kan bicara dalam kelas-kelas mikro. Oke. Gitu. Nah, berarti selain dampaknya terhadap masyarakat, ternyata juga kalau orang melihat secara utuh, BBM ini sebenarnya bukan hanya pada persoalan distribusinya, tapi juga ternyata dari hulu itu, dari atasnya memang ada mafia-mafia yang bermain di tingkatan elit, gitu kan. Jadi persoalan BBM ini tidak cuma bisa dilihat dalam pandangan masyarakat menengah ke bawah saja kan, tapi juga ternyata siapa jaga jatuh itu? Lepas juga DP kondom pika. Tapi HP Tapi ya, dua kali jatuh. Pica DP kamera, DP layar tidak. Mau ganti layar itu. Langsung gara-gara podcast. Berani juga ada dia muka. Tapi somasi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Jadi begitu. Soal lain juga misalnya ternyata subsidi BBM ini dianggap sebagai beban APBN. Oh iyalah pasti. Ya oke lah, meskipun itu jadi hak dari teman-teman, kalau saya menganggap itu berbeda, bahwa kenapa memang kita ini kan negara hukum, begitu, negara konstitusi. Nah, apa yang diatur dalam undang-undang itu wajib dijalankan karena orang ini kan menganut hukum Eropa kontinental. Nah, sementara sangat jelas meskipun orang sebelum jauh berbicara soal undang-undang Minerba itu, orang lihat saja misalnya di Undang-Undang Dasar 1945 terkait misalnya pasal 33 ayat 3 bahwa semua kekayaan alam Indonesia itu bumi, air dan segala isi yang terkandung di dalamnya itu diperuntukkan dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat. Artinya bahwa negara ini sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Bagaimana orang kebutuhan soal energi, soal minyak itu wajib ditanggung oleh negara. Nah, makanya kenapa saya masih sampai hari ini ya kalau melihat kondisi
kondisi Indonesia hari ini itu belum bisa lepas dari kebijakan subsidi, Kak. Begitu. Karena orang lihat lapangan pekerjaan masih terpusat di Jakarta, itu pun banyak juga di Jakarta ini masih banyak pengangguran. Kemudian apalagi orang lihat daerah-daerah yang belum tersentuh soal pembangunan dan lain-lain, itu juga butuh sentuhan. Sementara subsidi hari ini mau dihilangkan atau misalnya dikurangi dari 7.000 lebih menjadi 10.000, itu saya pikir sangat berat begitu, dan karena ya orang siapa ini? Tiga kali. Setiga kali. Masih podcast. Oke, Aman satu, itu? dua, tiga. Oke. Jadi menurut saya bahwa kalau APBN itu sebenarnya dianggap sebagai beban subsidi sebagai beban APBN, menurut saya ini sudah kewajiban negara begitu, karena menurut Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang soal minerba juga, itu sebenarnya pengelolaan energi dan minyak khususnya, karena persoalan minyak hari ini lagi marak-maraknya, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab negara untuk bisa menyediakan stok yang cukup bagi masyarakat dan tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi orang kondisi yang hari ini orang baru pulih dari pandemi COVID, yang harusnya orang sementara pemulihan ekonomi kemudian diperhadapkan lagi dengan persoalan-persoalan begini, kan agak berat juga begitu. Ya. Nah, menurut Mon itu bagaimana? Kalau Ana pribadi melihat ini pertama Ana sepakat sih. Ini pasti akan berdampak ke UMKM karena orang tahu lah UMKM itu sebagian sekitar 60-70% ekonomi Indonesia kan digerakkan oleh UMKM. sektor UMKM ini kan, dan pasti itu akan berdampak. Cuman orang juga harus realistis. Makin kesini Anda lihat sebenarnya ya kembali apa yang Tedayat bilang tadi, yang Gifar bilang tadi, bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, karena pada akhirnya yang pakai BBM ini kan yang menengah ke atas, yang bahkan orang kaya. BBM bersubsidi ya? Ya, BBM bersubsidi kan. Bahkan ada mobil Alphard, mobil Fortuner yang sengaja isi BBM bersubsidi gitu kan. Nah, masalahnya ketika ini di-shift-kan nanti anggaran untuk subsidi ini kan di-shifting ke bantuan itu kan. BLT kan, bantuan langsung tunai kan. Nah, ini menurut Ana lebih tepat. Manfaatnya apa? Pertama, selain adanya pengurangan anggaran subsidi itu kemudian dialokasikan ke BLT, itu jauh lebih tepat sasaran, karena yang disasar BLT ini adalah orang-orang kategori menengah ke bawah. Itu lebih tepat sasaran. Dan orang-orang menengah ke bawah ini juga orang tidak pakai BBM bersubsidi karena pasti orang tidak ada motor. Ada. Kan kalau orang bisa pada motor kan. Nah, iya. Kalau misalkan orang punya motor itu kan berpenghasilan bagus lah ya, atau punya mobil itu berpenghasilan bagus. Nah, selama ini orang-orang menengah ke bawah, orang-orang miskin itu orang tidak pakai kendaraan itu kendaraan pribadi, menurut anak ya, atas pengetahuan anak ya. Dan itu jauh lebih tepat sasaran ketika orang distimulan dengan BLT itu. Nah, itu yang akhirnya membuat anak kayaknya make sense sih. Baru orang lihat juga beberapa adanya pembengkakan beberapa biaya pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, kereta cepat dan lain-lain yang butuh suntikan dana yang jauh lebih besar. Tapi memang DP jadi populis nggak populis sih. Tapi makin kesini Anda lihat kalau BLT-nya berhasil, kayaknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga pasti akan naik. Harusnya. Nah, karena meskipun kalau orang terbiasa ya, meskipun ini harga semahal kan, bisa saja DP harga tetap, cuman kayak bakwan, tahu goreng ini diperkecil, jadi DP harga tetap, cuman DP tinggal kreativitas UMKM lah ya, menyesuaikan. Anak tidak sepakat dengan perihal kreativitas. Maksudnya, anak sempat baca beberapa artikel, salah satu efek positif dari kenaikan BBM adalah menciptakan kreativitas dan masyarakat untuk bagi itu. Contoh, let's say baginya, maksudnya yang harus dipahami yang harus orang pahami bersama bahwasanya kenaikan BBM ini tidak hanya perihal siapa pembantu baik BBM, ini perihal hajat hidup Pak. BBM ini perihal distribusi, ya kan?
Yes. Semua bahan baku, semua pangan itu melalui distribusi. Ketika bahan pokok yang paling dasar ini naik, pembengkakan di seluruh sektor ini akan ikut naik. Begitu. Karena sepakat dalam ekonomi ada namanya demand shock. Ketika Oke. demand shock ini ketika kurva ini bergeser ke kanan, semua akan berteriak. Tapi pada suatu saat ini akan menjadi hal wajar. Itu namanya demand shock. Ini dari kiri nih, terus ke kanan nih. Baru semua berteriak. Tapi dengan lama kelamaan akan menjadi wajar. New normal lah. Iya, new normal. Tapi berapa ratus ribu kapal yang anak korbankan untuk Yes. untuk mencapai demand shock ini, Pak. Oke. Maksudnya ranah-ranah itu yang harusnya orang bisa pahami sebagai, maksudnya let's say orang kaum milenial sebagai mahasiswa. Maksudnya ayolah orang itu pertama. Maksudnya anak itu gregetan dengan pemerintah itu, orang ingin menaikkan harga BBM itu masih pakai aspek-aspek moral. Maksudnya perjelas Jo, kalau ini memang pengen menaikkan BBM ya sudah. Orang ingin bertarung, orang ingin menjadi negara yang maju, banyak harus terkorbankan. Cerita begitu Jo. Berani bersikap. Iyo. Kenapa Langsung so? yang panik. Santai aja, kan dulu. Sama-sama, Ada Pak. banyak konferensi pers di Pak Jokowi itu. Presiden Republik Iya, ada banyak konferensi pers di Pak Jokowi itu. Kira-kira Pemerintah. bisa nimbrung di sini. Iya, dia bilang Ah, boleh. Ya Sini. kan juga ini menyambut Iya, dengan Pak UMKM, kan? Jokowi bilang begini, pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan bagian-bagian. Bilang Jo kalau mau entah ini ada alasan politiknya BLT akan disangkut pautkan dengan Sini, politik lah, atau dalam segi ekonomi akan menaikkan PDB atau dan lain-lain lah. Betul. Perjelas saja, jangan ragu-ragu Pak. Biar nanti naik demo jelas turunkan Jokowi atau apapun itu, sikat atau apapun itu kan. Kalau di Bu Susi Bu siapa? Mantan Menteri Kelautan ini. Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti kan DP Twitter kan agak aneh sepakat sekali. Bukan perihal menaikkan BBM, leburkan saja lembaga-lembaga yang tiaguna di Indonesia ini Pak. Baru langsung alihkan ke Tapi subsidi. jangan sampai Karena ini maksudnya itu jelas. Dia memberikan sebuah pandangan yang cukup jelas. Oke, sebelum terang melebar ke situ lebih jauh, Anda tertarik juga soal sebenarnya kan soal siapa yang mengkonsumsi subsidi BBM ini, soal siapa yang mengkonsumsi itu kan sebenarnya soal distribusi ya, distribusi yang tidak tepat sasaran. Nah kebetulan ada Farul di sini, mahasiswa perminyakan. Anak kira-kira bisa ndak dijelaskan soal bagaimana sih skema pendistribusian ke masyarakat itu khususnya BBM bersubsidi ya? Jadi kan kotoran kan kode perminyakan belajar ini kan cara mau eksploitasi Baru minyak. taruh di meja jebot. Nah, cara eksploitasi minyak. Jadi dari dalam bumi orang cari begitu, baru eksploitasi dengan pemboran, jadi baru itu diproduk apa? Menghasilkan sumur, baru produksi itu sumur. Begitu. Nah, untuk distribusinya misalnya dari pihak Pertamina, ini kan BUMN yang bisa yang dikelola oleh taruhlah misalnya pengusaha-pengusaha yang sebenarnya dibentuk oleh negara untuk mendistribusikan BBM. Nah, bagaimana DP skema pendistribusian itu sampai ke masyarakat? Kalau yang ini orang yang berminyak kan cuma ini sih produksi minyak mentah sih palingan. Oh begitu ya? Ah, Belum sampai soal sampai ke distribusi teknis begitu ya, iya. soal urusan Pertamina. Oke, jadi mungkin jangan dulu ke situ arahnya. Nah, Pak Dayat tadi menyentil soal mahasiswa. Nah, mahasiswa juga ini kan sebenarnya selalu ada efek domino yang timbul di masyarakat ketika misalnya kebijakan BBM ini naik. Misalnya sikap mahasiswa atau kebanyakan pemuda menyikapi soal BBM itu adalah harus turun demo karena satu-satunya langkah yang kira-kira bisa merubah atau berefek terhadap pemerintah itu adalah langkah demo. Nah, bagaimana teman-teman menyikapi soal demo hari ini? Entah itu di Gorontalo yang ada menghina presiden, begitu, dan sementara KUHP baru disahkan, yang di situ juga sebenarnya ada pasal penghinaan presiden, ataupun di demo-demo lain yang menyikapi soal demo secara umumnya lah. Nah, menurut Tikapian bagaimana? Kalau Anda lihat demo zaman sekarang itu sekedar formalitas saja. Formalitas. Yang penting sobat demo. Begitu. Agak tersinggung agak tersinggung orang juga kan. Betul. Yang anak takut mahasiswa mau datang akan Tikapian. Karena juga mahasiswa, juga Oke, pernah siap. turun demo. Anda bilang kan mahasiswa zaman sekarang. Anda Oke, lihat oke. kebutuhan demo sekarang itu kebutuhan yang eksistensial aja. Oke. itu Yang tidak bisa populis. terpungkiri. Yes. membuat konten Polis. begitu kayak Karena Bukan apa? Mas. buat Karena story apa di Nah demo betul, kan. betul dia baru bilang. Ada betulnya, tidak sepenuhnya salah ya. Maksudnya
Ana lihat ya sekedar bademo. Karena memang pada akhirnya demo ini tidak sekedar menggiring opini publik, tapi tidak berkorelasi positif terhadap perubahan kebijakan dari negara. Begitu. Nah, karena kekuatan people power yang sekarang ini dijargon-jargonkan itu tidak sedemikian masif kuatnya gitu untuk mengubah satu kebijakan yang sudah diputuskan dengan beberapa turunannya yang bisa terrasakan di tingkatan masyarakat bawah. Akhirnya Anda lihat demo sekarang ya semacam tuntutan ini aja, tuntutan ya yang macam mana bilang tadi, yang penting orang coba demo, so angka megapon, orang bersuara apa pemerintah A, pemerintah B, yang bagi Semua- keringat so- perjuangan. So ada yang mas teriakan. Matahari keringat Artinya, perjuangan. momen sekarang ini kan membutuhkan mahasiswa. paling lama sekarang orang bademo berapa jam? 12 Hah? jam paling ada. Paling Wih, lama tak berapa jam? lama sekali Setelah itu. Dari siang sampai malam. Tadi kini kan 1 jam, 2 jam, 3 jam, oh, paling so ini so gado itu, apalagi Jakarta panas. Pak. Jadi Gorontalo juga begitu kan. Sekarang orang bademo, bahkan sekarang ya orang bademo itu diolok-olok, bilang ih bikin malu alma mater ente ini, ente kata-kata. Sekarang orang sudah mengambil apa ya, pertimbangan etika itu harusnya orang pikir duluan. Kalau pemerintah jauh lebih beretika dengan masyarakat, harusnya pemerintah dong yang diolok-olok dengan DP kebijakan itu kan. Kenapa kok sekarang yang orang yang mengkritik atau yang mengoreksi pemerintah kok di apa ya, malah kena serangan. kena serangan etik gitu kan, malah dibilang aduh. Lagi bukan permasalahan etis kan. Nah, itu dia. Orang tidak Iya. tidak menjelek-jelekan alma mater tertentu ya, Oke, maksudnya bahwa semua itu. punya kehilafan yang Ya. yang tertentu lah Ada ya. histori tersendiri panas juga. juga ini panas. Karena hari di Gorontalo itu satu orang satu bos. Mungkin itu bisa mempengaruhi psikologi orang berorasi. Kondisi apa mental sungai, apa tangkap kita tangkap. Iya. Ini yang berefek kemarin di Mal aktivis kita yang dapat di Gorontalo itu. Ya nanti klarifikasi di akhir. Di Nah. Apakah Tapi Nah. juga Kak, melalui sekarang ini menurut saya di Gorontalo itu melalui banyak mahasiswa yang sebelum turun demo itu orang berupaya untuk mengadvokasi ini masalah dampak yang terjadi ini. Malah respon yang orang temui itu banyak gitu. masih ada skema advokasi sebelum demo itu, Ada, ya? sekarang Ada. ini sedang dilakukan oleh mahasiswa Gorontalo. Saya monitoring itu kan. Siap Artinya- Don. Gitu. Iya, Ah, betul. iya, jadi sekedar Senior. Bukan informasi. juga, bukan juga ini ada Betul. beberapa ada juga kan. Lapor Sekedar senior. informasi. Jadi ini Ajin ini sebenarnya aktivis dari Gorontalo. Oh begitu ya. Nah, sekarang dia lanjut studi di Jakarta, kemudian juga jiwa-jiwa aktivismenya itu belum luntur begitu. Jadi sampai hari ini begitu Dan, Jangan sampai tetap luntur. mengawal. Jangan sampai luntur lah ya. Aktivisme itu harus tetap Tapi ya. semacam meronta-ronta tadi pernyataan Kapian Pak. Nah, Itu juga Tapi kalau dia so geser logistik selesai. nah, itu belum pernah terjadi selama ini. Belum ya? Belum pernah terjadi Belum. selama ini. Dan akan Ya, tergantung tergantung pula. tidak ada olah gitu. Nah, menurut ente Jin, sebenarnya fenomena mahasiswa hari ini demo merespon soal kenaikan BBM itu seperti apa? Itu wajar-wajar saja kalau anak pribadi itu malah mendukung. Ya, karena memang ya itu seperti yang Ika sampaikan tadi bahwa gerakan demo ini gerakan yang terbilang sangat masif dan itu mempengaruhi ini. Artinya kalau tidak ada gerakan ini, ya orang melalui mana misalkan? Ya kan suara Bisa dari DPR misalnya? Kenapa tidak lewat DPR? Mediasi. artinya ini bahasa diplomasi yang terbilang tertutup kan. Orang ini datang untuk menyuarakan ini. Terserah sifatnya orang akan tanggapi secara serius sih dan ini memang jadi tekanan mahasiswa untuk ya di momen-momen yang aksal seperti ini kan apalagi dengan kondisi ini dampak semua untuk masyarakat gitu. Dan ini wajib orang memperjuangkan hal ini. Nah, besok kalau misalkan ada demo-demo anak nimbrung saja ikut sama-sama karena jiwa kemahasiswaan itu terpanggil. Tapi Ya, kalau iya, pakai kata-kata kasar begitu, menurut- Ya kalau yang kemarin itu artinya itu apa namanya ya Biasa. spontan kurang terjadi. kurang inilah ya, Kurang- kurang asupan lah ya. Kurang ini. Bagaimana? Karena tidak berkepentingan. karena wajar lah. Harusnya itu yang Ana bilang tadi, DP atmosfer di Gorontalo memang panas. Satu Orang mata itu closing kan, bukan Ya, apa, ya, closing ya. Closing statement. Nah, Tapi closing. agak parah juga barang itu. sensitif sekali. Pak Dayat, menurut ente bagaimana itu? Dia lebih ini kan. Tidak, maksudnya kau usah bahas gondrong itu. Ah. Oke. Maksudnya ya sudah begitu. Ganti adiksi lain. Secara umum lah demo. Ana masih mau sampai kapanpun, mau media sosial ini segencar apapun, hashtag dan lain-lain, Ana masih mengamini format konfrontasi melahirkan negosiasi. Selesai. Dan format demo adalah format konfrontasi. Ya.
Oke. Mau sampai Eh, kapanpun. Mau sampai kapanpun. Sebelum itu, jadi menurut ente bahwa demo ini sebenarnya adalah skema konfrontasi mahasiswa untuk segera bisa Ya. ditindaklanjuti. Ya. Nah, apakah ini bisa jadi bahan evaluasi ketika misalnya orang berkaca dari sejarah? Misalnya sebenarnya ada reformasi yang terjadi di 98. Nah, di situ akses informasi dibuka, kebebasan pers Iya. diperluas. Nah, tolak ukur keberhasilan reformasi hari ini menurut Bapak? Tidak, Anda tidak bisa jawab itu. Oh, begitu. Masih bingung juga begitu. Maksudnya Berarti ada yang belum tuntas di tidak, reformasi DP, ini. kalau reformasi dan pasca reformasi DP delta tinggi sekali Pak. Maksudnya ada perubahan yang signifikan, ada musuh bersamanya. Oke. Hari ini kan bicara perihal, maksudnya perihal demonstrasi mahasiswa, ya Anda masih mengambil format itu dan tahu ya, maksudnya Anda juga sebagai anak yang berkecimpung di dunia organisasi, Anda masih mengamini satu yang itu tadi pertama, yang kedua format demonstrasi menurut Anda sebagai ajang untuk pembelajaran kader-kader. Anda pada demo kalau bawa kader-kader, Anda tidak peduli itu mau tersampaikan. Yang Anda peduli apa ada ini yang Betul. penting tahu untuk berbicara dan bagaimana melihat kondisi lapangan. Oke. Itu sih. Itu di dinamika lah ya Iya, yang itu ada dinamika yang Anda dalam amini selama masa aksi. terserah dorong mau bikin itu sebagai ajang eksistensi, mau demo harus baca mau DP jabatan, Anda tidak peduli. Tapi menurut Bapak ini masih efektif Masih di sangat zaman hari ini. efektif. Masih mau pasar bagi main media sosial hashtag orang baik dan lain-lain. Tapi penting nggak apa pendekatan etis itu jadi orang harus tahu juga. Iya, tapi Maksudnya akhirnya maksudnya karena labelnya mahasiswa sih Kak. Maksudnya labelnya mahasiswa, orang pasti orang yang terdidik. yes. Dinobatkan dengan gelar seperti itu. Ya masa iya Keluar kata-kata seperti iya, maksudnya apa kayak bobrok ya. Maksudnya anak tidak bisa lah, maksudnya karena kondisi kayak, maksudnya karena kondisi. Ada banyak kosakata yang banyak, bisa ya. menggambarkan ya. Minimal baca buku bumi manusia dulu lah. Ya. Oke. Ingat, Ente baca ajari bumi ya. manusia, Bos. Ente Pramudia ajari dia Anantatur. nih. Iya. Karena Jangan ingat main pelit. itu kata-kata itu mau di ML Pak, ya mati aras. Kan padahal bukan kosakata lokal juga ya. Bukan kosakata lokal yang tidak akrab di Gorontalo sebenarnya. Nah, iya, menyikapi juga soal demo-demo mahasiswa. Tapi Anda mau ini berkesinambungan dengan orang ke diskusi awal soal kenaikan BBM. Nah, bahwa misalnya Dayat masih menganggap bahwa demonstrasi itu atau gerakan parlemen jalanan itu masih efektif untuk hari ini begitu. Ya karena selain juga memang disediakan alternatif gerakan lain, misalnya dalam ruang media sosial kita bisa kampanye yang bisa lebih efektif, tidak makan biaya banyak dan lain-lain. Tapi juga kalau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu kayak hari ini masih bisa dianggap efektif, kenapa tidak begitu? Nah, menurut Anda juga ada benarnya. Tapi kalau kita orang fokus di konsentrasi bicara soal BBM, lempar dulu rokok. Bagaimana juga ini keren? Tabe. Tapi soal BBM ini ada satu poin menarik tadi Gifar yang ente bilang. apa itu Kak? Apa namanya? Kenapa kan Indonesia ini dikenal sebagai negara kaya minyak dari dulu kan? Maksudnya dari dulu ini tuh Sumber daya. ya sumber daya minyak apa semua minyak ada di sini minyak tanah, minyak lintah, minyak Arab, minyak apa? Sampai menyalin. Ical punya itu, Ical. Ical Lintah itu lah Ical. Kenapa tuh orang tidak produksi minyak sebanyak-banyaknya? Menurut ente Paru bagaimana Paru? Apakah tuh orang ini memang betul-betul kaya minyak atau mitos ini? Ini apa ya? Ini Indonesia sebagai negara penghasil minyak. Mungkin nggak kalau orang secara mandiri, secara mandiri. Produksi sendiri. Ya. tidak Menurut perlu ente impor bagaimana? lah ya. Ya. Berdikari. Kalau sekarang migas kan ini kan sumur-sumur itu sudah jadi sumur tua, jadi produksi Sumur minyak ini ya maksudnya ya, bukan sumur air kan. Iya. Minyak sudah tua, jadi produksinya juga semakin menurun. Ya, jadi kalau mau untuk meningkatkan itu jadi harus distimulasi lagi begitu. Oh, stimulasi. Oh, ada peramajaan sungai-sungai tua. Ya. Iya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Sebenarnya ini cuman biaya mungkin besar. Jadi biasanya dari ini perusahaan pemerintah itu kontrak dengan perusahaan asing buat membantu. Oke. Oh, Sedikit banyak Anda tahu soal investasi Kak. Karena kemarin juga sempat diskusi dengan SKK Migas. Nah, sebenarnya pasokan minyak di Patorang ini di Indonesia sendiri itu sebenarnya
masih belum mencukupi 250 juta lebih masyarakat Indonesia. Betul. Makanya itu kenapa orang masih butuh impor dan karena daya beli masyarakat masih lemah, maka diadakanlah kebijakan subsidi. Nah, di beberapa tempat misalnya kayak Blok Rokan, Blok Masela dan lain-lain yang ada di Indonesia sebenarnya itu masih produktif untuk memproduksi minyak, tapi juga tidak sampai mencukupi kebutuhan nasional secara utuh, makanya dia butuh impor begitu. Oke. Nah, jadi tadi juga menarik, banyak sekali hal yang orang bahas, tapi ada satu hal juga yang kira-kira misalnya kalau misalnya ada beberapa banyak lah yang setuju soal subsidi BBM ini dihapus. Nah, misalnya ada enggak alternatif, misalnya kalau subsidi BBM dihapus ini, nah anggaran subsidi ini untuk apa begitu dah? Kalau orang mau hapus ini subsidi BBM, nah dialihkan kemana barang ini? Apakah ada sektor yang lebih produktif atau yang lebih menjanjikan daripada subsidi hari ini? Selain BLT dulu, atau orang bahas sebentar BLT. Menurut ente Paru bagaimana? Punya mendingan itu subsidi itu dialihkan ke ini, ke bidang eksplorasi atau ini eksploitasi. Jadi ini kan buat ini buat sumur baru begitu. Oh, bikin sumur baru. Itu kan juga membutuhkan dana yang besar juga kan. Jadi supaya buat menekan impor juga, jadi sumur bisa ini Indonesia bisa memproduksi minyak lagi lebih banyak gitu. Lalu Oke. Kalau begitu mohon maaf Pak, karena anak orang yang tidak setuju subsidi itu dicabut, dan juga banyak hal lah yang orang diskusikan dengan SKK Migas kemarin, sama juga penyampaiannya bahwa ternyata ada sektor-sektor lain yang lebih produktif untuk subsidi BBM ini. Nah, tapi orang harus berkaca lagi bahwa misalnya orang harus pahami bahwa negara itu tidak berani mengambil resiko sebagai pengusaha. Makanya kenapa dia undang investor-investor dari luar untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Karena melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu Kak, dia sifatnya prediktif kan. Dia belum tentu yang orang cari di sini itu ada DP minyak, dan itu menggunakan anggaran APBN. Itu orang pertaruhkan Pak, doilo masyarakat untuk mau menggelontorkan sekian triliun untuk mencari sumur yang tidak pasti begitu dah. Makanya kenapa sampai hari ini anak tidak setuju kalau BUMN atau misalnya Pertamina yang itu dapat dana dari pemerintah itu melakukan kegiatan hulu begitu. Itu tugas inilah investor luar lah begitu dah. Memang kayaknya teknologi sekarang bisa kan mendeteksi, atau orang butuh keahlian dukun, Gus Samsudin apa untuk mendeteksi minyak. Kalian profesional. Ada metode spiritual ya. Iya, asosiasi dukun harus melibatkan Iya. Struktur asosiasi dukun ini. pencarian sumur-sumur. Ente kadang-kadang gitu. Tapi masa iya teknologi Indonesia itu belum secanggih itu untuk mendeteksi di mana ada minyak. Jangan sampai di bawah sini ada minyak kan, mau gali akar. Iya kan? Orang privatisasi asrama. Ya. Masa iya sih produktif ini. Pertamina atau pemerintah itu tidak punya teknologi sebaik itu, sebagus itu, Paru? mungkin punya, tapi mungkin masih lebih bagus dari luar punya. Oh, Jadi makanya Indonesia lebih mengenalkan ini eksploitasi ya. eksploitasi Eksploitasi itu bagaimana? eksplorasi. Eksplorasi itu bagaimana? Eksploitasi itu bagaimana? Eksplorasi itu kayak buat ini menentukan di mana titik yang ada minyak begitu. Oh, Lalu dilakukan pengeboran, eksploitasi. lalu dieksploitasi dengan ini. Berarti eksploitasi ini tahap untuk finishingnya begitu itu kalau sudah ada ditemukan minyak itu. Eksploitasi ya buat menarik minyak dari ini, dari bawah bumi. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang Indonesia sih. Bukan tidak dilakukan oleh orang Indonesia. Kenapa investor asing? Karena orang pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia itu belum ada yang mampu mendanai sedemikian besar. Ya. So bisa ini. Makanya cuman Parul masalah bisa, dana. makanya Parul bilang itu subsidi mending dialihkan ke situ, ke sektor produksi termasuk eksplorasi. Eksplorasi ini butuh dana besar. Iya. Begitu. Karena dia fisik kan. Tapi Pembangunan kan sumur itu garansi yang untuk dimaksud itu. untuk menekan harga BBM itu kan belum ada, Pak. Belum ada, bahkan sampai hari ini kilang blok
yang milik Pertamina itu kan belum juga mampu mencukupi kebutuhan nasional. Betul. Nah, makanya kalaupun harus ada pendanaan di bidang eksplorasi dan eksploitasi, itu jangan Pertamina lah, tapi pengusaha-pengusaha lokal yang itu dapat subsidi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif begitu. Nah, tapi harus ada ganti rugi kalau misalnya tidak menghasilkan. Jangan sampai orang pertaruhkan sedemikian besar anggaran APBN hanya untuk hal-hal yang tidak pasti begitu. Karena belum tentu orang teknologi mampu menjangkau itu begitu, dan bahkan di investor-investor luar pun tidak langsung dapat hasil. Pasti orang itulah kenapa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu sangat beresiko begitu. Nah, skema SKK Migas itu orang menyusun bahwa jangan sampai Pertamina melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena itu sangat beresiko. Karena Pertamina itu sampai hari ini ya, dari pertama terbentuk sampai hari ini, Pertamina dari tahun ke tahun itu tidak pernah mengalami keuntungan, Ya. tapi terus mengalami kerugian. Itu juga bikin heran Pak, kok Nah, dari dulu Wah, pinggir jurang ini. apalagi semua kasih serahkan kewenangan untuk rasa bereksploitasi. yang paling untung ini kok Pertamini yang samping jalan. Terserah dorong pasang harga barang apa Pak. Nah, eksplorasi dan eksploitasi itu dia kegiatan hulu lah, kegiatan hilir yang diserahkan ke Pertamina untuk distribusi ke masyarakat dan lain-lain, itu urusan Pertamina. Nah, Anda sepakat di wilayah itu untuk konteks hari ini ya, tapi untuk ke depan kalau misalnya Pertamina sudah mampu untuk melakukan mendapatkan keuntungan secara mandiri, ada anggaran tersendiri, tidak lagi berharap di APBN, menurut Anda sah-sah saja kalau Pertamina melakukan kegiatan hulu begitu. Tapi di Bobaras BBM naik itu masalahnya di situ. Hal yang paling apa ya, konkret terrasakan apa? Harga makanan ya, maksudnya sembako. Apalagi yang Tika sampaikan tadi terkait khususnya kelas menengah itu tidak punya kendaraan yang normal. Mungkin hampir mayoritas orang itu tidak punya kendaraan bermotor misalkan, itu contoh dia motor. Nah, tapi kan aktivitas untuk perbelanjaan itu kan dilakukan pakai kendaraan umum. Nah, kendaraan umum ini naik dengan sendirinya. Mengikuti harga angkot, harga bentor di Gorontalo, bisa naik. Makanya produktif dari BLT itu sebenarnya Lika Apian punya kan ini DP siklus ini. Artinya biarkan saja dulu ini naik, tapi produktifnya itu di BLT sama saja Kak. Orang so rasakan ini dulu. Ya, DP yang ditakutkan pemerintah itu ketika kenaikan harga BBM ini terjadi, harga barang naik kan. Nah, apakah masyarakat mampu membeli barang nggak? Nah, itu yang ditakutkan. Yes. Nah, oleh pemerintah itu distimulan dengan BLT biar pemerintah ini punya daya beli. Mungkin Tedayat lebih cocok jelaskan ini. Nah, bagaimana itu Dayat? Skema BLT ini bagaimana? Maksudnya kan akhirnya kan kenapa ketika terjadi kenaikan harga kan pasti akan terjadi inflasi. Ketika inflasi dan tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat akan terjadi hyperinflasi. Hyperinflasi ini orang parah sekali lah. Nah, salah satu teknik program yang dirancang pemerintah adalah BLT itu ya untuk menciptakan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini biar perputaran uang ini tetap berjalan sehingga perputaran uang dan orang harga ini tetap stabil. Saya stabil dalam artian daya beli masyarakat masih bisa tercukupi begitu. Ya, walaupun efek ya begitulah. Tapi efek malah besar ini kan. Oke, sebelum itu sebelum lebih jauh membahas soal bagaimana skema BLT, Ana termasuk sekali lagi Ana tegaskan, Ana termasuk orang yang tidak setuju untuk hari ini subsidi BBM itu dicabut, dan skema BLT dari dulu Ana tidak sepakat. Kenapa? Karena memang menurut Ana BLT itu sebenarnya tidak meningkatkan etos kerja masyarakat karena berharap pada bantuan dan lain-lain. Pada akhirnya ya tunggulah bantuan dari pemerintah, terus berharap dan tergantung terhadap pemerintah. Makanya etos kerja di Indonesia ini masih tergolong masih di bawah lah, tidak macam Jepang atau misalnya di Amerika yang DP etos kerja itu memang kalau tidak dapat doi hari ini tidak makan begitu dah. Ya meskipun logika liberal yang agak liberal lah yang bisa dipakai. Yes, maksud anak bahwa orang tidak bisa terlepas bahwa meskipun orang ada Tuhan, ada keyakinan soal orang masih bisa hidup besok, tapi juga orang harus menanamkan pada orang pediri bahwa kalau orang tidak kerja hari ini, orang tidak makan Pak, begitu. Nah, pada akhirnya itu yang membangkitkan orang etos kerja. Nah, pada umumnya kan hari ini di Indonesia yang terjadi adalah banyak orang tidak kerja, ya mungkin juga salah satu faktor soal ketersediaan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Begitu. Nah,
menurut anak skema BLT itu, apalagi yang anak baca di berita itu, skema BLT itu kan cuma 4 bulan, yang itu dalam 1 bulan itu diberikan 150.000 besarannya, Coba terima 4 kali. 4 kali dalam 600.000. 600.000 jadinya. Nah itu pun sasarannya adalah keluarga-keluarga apa ini yang PKH tugas ini, itu diberikan ke situ. Jadi tidak mendata masyarakat secara Orang umum. tidak mau dapat berarti. Tidak Tidak, mendata. tergantung desa. Berarti tidak setuju Anam. Harus ada rekomendasi desa Iya, kalau tidak ini. masuk panah tidak setuju. Jadi skema BLT itu sebenarnya hanya untuk yang sudah terdata di PKH itulah. Saya Iya. tidak mengerti itu Iya, PKH. karena itu angka kemiskinan. Yes, karena DP tolak ukur so ada di PKH itulah. Tapi tahu ya, maksudnya ya, karena ini pola pikir seperti ini. Tapi kan orang tidak tahu orang yang mendapatkan ini bagaimana. Maksudnya, Yo kasihan. iya, maksudnya tidak bicara moral, cuman Yes. itu stimulus untuk babelanja ini. Ya walaupun in the end pasti BLT ini pasti kebanyakan masyarakat akan menggunakan BLT ini dalam hal yang berbau konsumtif, Pak. Maksudnya Ya. tingkat mungkin. Oke. Maksudnya apa sih? Ya memang agak dilematis sih. Oke. Kalau begitu anak kerucutkan lagi. BLT 150.000 untuk kebutuhan 1 bulan selama 4 bulan ya. Bukan 600.000. 600.000 kan dalam jangka waktu 4 bulan. Oh iya. Jadi per bulan itu bukan 300, bukan 2 kali terima. 4 kali. Oh, 4 kali terima. Buat kali terima koperasi dusun 2 kali. Nah, terang hitung-hitungan lah. Misalnya 150.000 BLT yang diterima dalam jangka waktu 1 bulan. Kebutuhan keluarga misalnya, taruhlah paling minimal 1 ibu, 1 bapak, 1 anak, 3 orang. 150.000 per bulan. Nah, bagaimana orang mau hitung logikanya secara ekonomi, kebutuhan untuk makan, kebutuhan kesediaan bahan bakar, dan kebutuhan di sektor lain, di keluarga misalnya. Itu sampel tuh. Satu anak mengamini pemerintah sudah menghitung itu. Anak Oke. mengamini. Ya. Saya macam penetapan UMP dan lain-lain kan pasti ada parameternya. Ya. Mungkin angka itu keluar mungkin karena sudah ada perhitungan berdasarkan daya beli masyarakat, harga pasar seperti apa. Saya yang tidak mungkin orang akses minimal lah, maksudnya bagi harga baras minimal sekian. Cuman ya anak akan terus bersepakat perihal BLT ini karena dengan bantuan langsung tunai ini terlepas dia mau tepat sasaran atau tidak, ada stimulus yang diberikan pemerintah untuk bagaimana daya beli masyarakat ini tetap stabil gitu ya. Tapi penting tidak misalnya menurut Bapak, kalau orang melihat kalau menurut anak kan hari ini skema pemerintah soal BLT itu kan pukul rata di semua wilayah. Sementara orang tidak bisa memungkiri ada kondisi geografis yang memungkinkan itu skema berbeda seharusnya. Bahwa di wilayah ini seharusnya sebegini, kemudian di wilayah ini sebegini. Nah, anggaplah hari ini skema BLT itu berkaca pada masyarakat Pulau Jawa dan sekitarnya. Sementara di pulau-pulau lain, misalnya di wilayah Sulawesi yang mayoritas pegunungan, apalagi Papua, di tanah Papua, entah itu di Papua mana, itu kan masih mayoritas pegunungan. Dan skema sama rata itu 150.000 itu diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Menurut ente efektif enggak? Menyamakan antara kebutuhan masyarakat Papua yang DP harga bahan pokok saja berbeda dengan masyarakat Jakarta, itu orang pukul rata 150.000. Emang sama DP skema ya? Hah? Emang sama DP skema? Sama semua rata 150.000. Kalau tidak salah prioritasnya itu 3T ya. Wilayah 3T terluar, termiskin. Ya, Wilayah-wilayah. kan Sekarang pilot projectnya itu Papua. Papua itu mulai BLT, bahkan sebelum pengumuman kenaikan BBM itu Papua katanya sudah mulai begitu ya. ini BLT. Tapi juga kita harus garis bawahi bahwa BLT ini tidak jadi pendapatan primer masyarakat. Iya. Itu kan hanya pelengkap aja dari Yes. kan. Jadi ya masyarakat tetap berusaha sendiri, maksudnya bekerja, mencari makan, kalau di Gorontalo bawa bentor, tetap bawa bentor, baru itu juga yang harus terang ini ya, harus pertimbangkan begitu. Anak sepakat dengan Tegi Farid perihal ketidaksepakatannya dengan perihal BLT. Anak paham NTP pola pikir kenapa BLT ini tidak bisa tepat sasaran. Karena memang di solusi itu bukan BLT ya. Ada dasar yang memang harus diubah kan. Saya terang sepakati itu dulu. Dan maksudnya ya, menurut Ana kondisi kultural Indonesia seperti ini, menurut Ana karena pemerintah yang tidak bisa jelas untuk bermain ritme, Pak.
Satu anak tanya, so, agak-agak politis. Emang apa perbedaan zamannya SBY dan Jokowi? Tidak ada. Soal apanya? Soal apapun itu. Soal apapun itu. Tahu Anda berkaca, tahu kapan? Coba dikoreksi. Anda berkaca pada konstelasi pemilihan politik luar negeri itu macam Filipina ketika yang feminis ini akan menjadi, dia dengan sangat gencar mengatakan kalau kita menjadi perempuan akan kita merdekakan begini-begini. Maksudnya anak itu sampai hari ini bingung dengan politik Indonesia, agak konteks ini off record. Karena orang itu punya pendirian ketika anak terpilih, ini yang anak mau backing begitu. Oke. Hari ini Indonesia pemerintah mau tak pilih, ini Indonesia mau tak pilih, ya yang rombeng ya itu saja, sembako ini. Nah, betul. Hampir tidak ada terobosan lain. Iya, macam kalau anak kalau jadi presiden, semua orang Sulawesi kita jadi kementerian. Oh, kita punya bargain dong. Terlepas ini irisannya ada konflik horizontal, anak punya bargain untuk merubah Indonesia begitu. Oke. Anak menganggap ya pemerintah masih malu-malu Pak, maksudnya ya sudah perjelas kalau orang memang liberal dan kapital, ayo begitu. Ayo liberal dan kapital. Iya. Kesimpulan ente? Apa itu? Kesimpulannya? Jangan malu-malu kalau Jangan memang malu-malu. jangan malu-malu Pak. Pemerintah kalau memang orang ini sedang tidak baik-baik saja, bilang kalau orang tidak baik-baik saja begitu. Oke. Dan butuh ada kenaikan harga sembako, bilang begitu. Resikonya seleksi alam yang akan menentukan Pak. Biarkan kondisi ekonomi pasar ini akan bergulir dengan sendirinya. Ya. Oke. Kapian, kesimpulan Kapian dari orang diskusi ini? Kalau Ana mending orang pikirkan ulang soal Indonesia. Orang kembali, Ana sepakat dengan usul Bung Hatta soal orang konfederasi aja, maksudnya Kalau negara. begitu, federal. Ya, negara federal. Jadi masing-masing wilayah itu, provinsi itu diberikan otonomi penuh, Khusus. penuh untuk mengelola wilayah. Biar nanti keresahan-keresahan yang macam ente bilang bahwa apakah adil nggak kalau misalkan BLT ini diberlakukan ke daerah-daerah yang misalkan Papua, Jawa, dan seterusnya kan. Dan apalagi di Sulawesi dan lain-lain. Soal apakah kenapa hampir setiap negara atau hampir setiap rejim yang memimpin di Indonesia ini mengalami, bisa orang lihat punya kecenderungan yang sama dalam mengambil kebijakan publik. Pertama, orang harus tahu kadang hal-hal ideal yang orang ciptakan sebelum orang menjadi sebelum orang menjadi pemerintah itu tidak bisa serta-merta menjadi hal yang ideal Ketika orang di pemerintahan. Orang ambil contoh misalkan partai merah lah misalkan di Indonesia yang dulu getol sekali kan. Yang nanti Bu Mega Sampai menangis pas harga BBM naik, kan? sekarang tidak menangis. Sekarang jangan manja, Bos. Ini partai merah, ya ente baca nama kan. Iya. Ibu Mega yang mau jual soto di mana setahu. Ada anak sampai rumah itu deh pengamat. Itu bukti cerminan pemerintah malu-malu Pak. Oke. Nah itu kan. Bebe Kalau malu-malu. mau berkuasa ya berkuasa aja, mau menangkan kontestasi politik kok begitu kan. Sudah Bapak masuk kesimpulan. Sama halnya dulu kalau misalkan orang takut bahwa ketika dulu di sejarah orang belajar soal partai Masyumi yang berbasis Islam, itu dikhawatirkan ke negara Indonesia ini akan berbasis Islam, asas syariat dan lain-lain. Akhirnya dibubarkan oleh Soekarno. Nah, ternyata tokoh-tokoh Masyumi itu pun berpikir rasional. Mereka tidak bisa mempertimbangkan hanya orang prioritaskan orang Islam. Jadi ada banyak variabel yang termasuk variabel kalau dalam kerangka kebijakan publik negara dan politik luar negeri itu, pertama birokrat. Variabel birokrat itu penting. Birokrat orang tahu lah kalau di kementerian meskipun tidak sejalan permintaan rakyat dengan DPR, tiba-tiba birokrat dalam perjalanan pemerintahan orang mengubah arah kebijakan tertentu misalkan. Itu birokrat itu penting. Termasuk kekuatan pers misalkan. Kekuatan pers juga mempengaruhi bagaimana pola kebijakan publik negara. Meskipun tidak serta-merta berkorelasi positif, tapi mereka bisa mempressure lah apa yang seharusnya dilakukan oleh negara. Kemudian kelompok akademik, partai politik, dan pengusaha. Apalagi orang sudah tahu sekarang hampir sebagian besar 60-70% politisi di Senayan itu sebagian besar adalah pengusaha. Jadi makin ke sini kebijakan publik negara kita itu semakin didrive oleh kepentingan pengusaha. Dan orang tidak bisa pungkiri bahwa beberapa keluaran produk-produk kebijakan publik negara ini pada akhirnya berpihak ke pihak tertentu lah orang ini kan. Yang penting berebut dulu kayak. Nah, yang penting cuan, Bos. Cuan dulu. Jangan malu-malu. Oke. Jadi
terang so terlalu serius tadi, terlalu tegang. Paling terang santai-santai dulu. Nah, menurut Ana, yang paling penting dari semua terang ke pembahasan tadi adalah DP dampak buat orang apa? Itu yang Orang sebenarnya ini anak asrama. Bagus tahu kondisi. harus menyampaikan ultimatum terhadap ketua asrama ya. Nah itu, Iya. sebelum lebih jauh, Ya. minta tolong ketua asrama nggak tahu ini, minta tolong jangan kasih naik asrama. Apa dulu uang asrama minta tolong kita. Mungkin akan berdampak di listrik apa segala yang Gitu. Lalu Jangan sob. orang ini baru mencurhat ini terkait dampak ini kan. Kalau bahas perihal demonstran itu orang kedua. Pak demonstran sih di asrama saja. Iya. Orang dia mau pada buka kamar berarti. Ada 2 titik aksi. Pak Devi kamarnya kan sekretaris kan. Nah, oke. Untuk kehidupan anak-anak asrama, DP dampak menurut Pati Kapian sebenarnya apa sih yang paling untuk hari ini terdampak secara langsung? Kalau anak tipikal orang yang lebih jarang makan di rumah makan ya, tapi lebih banyak memasak sendiri, pergi ke pasar, beli bahan-bahan pokok. Untuk sementara ini belum terasa, tapi kayaknya akan terasa karena pada ini macam yang Tidayat bilang tadi, Pasar juga akan pasar menyesuaikan juga harga. ya menyesuaikan harga kan. Nah itu akan berdampak terhadap ya orang konsumsi harian lah, Oke. ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi secara umum hari ini belum lah ya, tapi Ya, akan kayaknya akan Pasti. berdampak. Pasti ya. Ada kepastian. Nah, Jin, yang paling berdampak Pak Ente ini apa? Anak pedampak pertama ini orang tua sebenarnya. Karena disomasi untuk menghemat. Serius Pak, betul. Kan, iya, maksudnya tadi karena sampaikan langsung di telepon kan. Bagaimana dengan kondisi di sana Uti? Karena Pak lapor tadi, Mak ganti oli susu. Ini. Nah, ini dia ungkit ini Mas. Ajin hemat-hemat apa semua kan. Alhamdulillah untuk sementara belum kerasa betul yang Kapian bilang tadi. Tapi ini akan kalau Ana melihatnya akan kurang rasakan karena kan Ana normalnya ya dalam 1 bulan itu Ana bisa menghabiskan uang untuk kebutuhan sandang pangan papan itu memungkinkan 300 sampai 400-an. Itu dengan porsi Ana masak sendiri di ini Paling hemat lah. paling hemat sekali itu. Dan orang harus berhemat. Orang Suara ultimatum Mbak Hebu. 400.000 untuk anak ini kebutuhan makanan begitu. Belum di rokok. Iya, makanya tadi itu disomasi anak orang tua. Dia somasi pertama itu jangan paroko. Serius, Pak. Tapi anak jawab anak orang tua, Mak, anak baroko ini sebenarnya membantu pemerintah. Anak melalui, iya betul. Koprol sekali Iya, ini sampaikan biar anak rasionalisasi apa manfaat rokok ini kan. Yang pertama anak membantu pemerintah karena dari pemerintah ini getol-getolnya untuk menghilangkan perokok aktif misalkan kan. Nah, tapi anak sampaikan kepada mama melalui 1 batang rokok, anak sedang membakar pabrik rokok, Mak. Iya kan? Bayangkan anak Jadi MTP ikhtiar. iya, anak ikhtiar mati aja dan anak kasih kayak itu teori. Inilah Pak, biar juga dia tidak potong ini uang ini kan bulanan. Nah bilang 1 hari anak bisa menghabiskan 2 bungkus yang harga rokok anak punya normal 30.000. Berarti anak sedang membakar pabrik rokok itu melalui 40 batang 1 hari, Pak. 2 bungkus. Serius. Tadi lagi mau tabakan itu pabrik rokok. Mana dia tahu ini pegawai juga yang itu kan. Dari info rokok pertanggal September naik. Nah ini. Makanya dia masih aju Tapi itu karena dampak BBM atau Tidak memang cukai. cukai ya? Cukai. Sebelum cukai kan dinaikkan kan. Perlu ada pembahasan tersendiri. Nanti juga itu. Oke, siap. Tapi memang 1 terakhir. Nah, tadi sempat menyentil persoalan konsep tidak usah malu-malu Jo, kalau liberal. Nah, ini yang harus kerucutkan di asrama kan. Nah, konsep liberal yang ada di Eropa itu berkeadilan sosial. Pertanyaannya orang ini suka berkeadilan sosial kira-kira di asrama dengan kondisi ini kan. Nah, makanya perlu ada somasi juga ultimatum ke ketua asrama yang kasih Allah ini Betul. yang per bulan ini bahaya itu ya kan bahaya sekali. Tapi Masalahnya dia kalau kemarin bakal naik sebelum ada kenaikan BBM. berarti dia ini so revolusioner juga ini. Dia so tahu ini so ada mitra kolaborasi antara pemerintah kena kasih naik ini mana. Sampai ini kan kenaikan BBM jadi pembenaran harus kasih naik. Tapi orang harus undang dia biar mengklarifikasi ini kan suara ini kan. Orang undang hari ini ketua asrama. Orang undang harus hadir. Harus hadir di sini. Ketua asrama hadir. Ketua asrama Kalau hadir. tidak orang demo hari ini. Demo. 2 titik aksi ketua asrama dan sekretaris asrama.
Tapi memang belum berkeadilan sosial lah. Belum. Kalau lihat dari Solo, Tapi ini solop. Maksudnya juga ini jangan juga ini Soal lokasi. dari generasi ke generasi. Asrama Allah ini. ini saja kan tidak tahu sampai solop ini. Bukan ente pun, tambah tidak berkeadilan. Oh, setengah mati ini. Solop saja ente disubsidi. Pak. Iya, itulah. Tapi ini ada salut dengan kita asrama dia masuk di itu. Artinya ini deh plus minus. Ini kan. Jangan sampai mau cawe ini subsidi di asrama. Kau udah bahaya itu, Bos. Oke, itu DP dampak Pate aja. Nah, terang beralih ke Dayat. Anak berasa sih karena mungkin anak punya mobilitas yang tinggi ya. Maksudnya anak butuh motor kemana saja. Dan harga BBM so naik. Kisaran anak per minggu satu kali isi 30.000 full. Berarti sekarang di Bubarasan berarti kisaran 40-50.000 untuk full baru untuk dia 1 minggu. Saya kan gaji tidak naik. Gaji Ya, tidak naik baru. itu. iya. Jadi dia mau barasa. Jadi ya pasti barasa. Maksudnya dekat-dekat ini pasti akan sangat barasa. Cuma karena tidak sepakat dengan narasi kenaikan BBM ini meningkatkan kreativitas ya, anak tidak akan menyinggung anak untuk berhemat. Dulu, jalan dulu. Tapi ongkos-ongkos tidak terduga buat malam minggu apa main tua kan juga naik. Kan? Itu kan saya soal entertain. Entertain. Kalau cara main tua begini anjing bagaimana? Entertain di luar ada ya. Jangan juga banyak. Maksudnya ada ada di Gorontalo ini. Yang dapat tahu ini kan step ini yang kurang kuat. Tidak apa yang ada di sini kan sampai Jangan sampai begitu. So. Tahu kayak ini harus dia lihat. Jakarta gelap. Harus dia lihat ini. Aduh. Jadi dampak PNT itu cuma itu ya, Iya, soal paling perihal mobil untuk saat ini anak mobilitas yang berasa begitu. tapi tidak mengurangi aktivitas Bapak untuk terus Tidak. Karena kewajiban Allah. Kewajiban, ya. Barangkat ini. apalagi kerja di swasta. Budak korporat. Budak korporat. Dengar poli itu GG. Oke. Nah, Parul. Dampak yang paling terasa Pak RT sebagai anak asrama. Mungkin mungkin warteg nanti mau naik apa. Langsung bahasa Indonesia. Ya, itu kreativitas kan jangan begitu. Dari ke kampus baru banyak tugas kan jadi harus ini praktis. Anda pakai Iya, kendaraan iya. pribadi atau ini? Tidak ada ini Ojol. busway. Busway, ya sudah. Saya belum naik ke harga. Tidak Orang Tidak ada. akan naik ini. Mudah-mudahan Nanti- tidak ada ya. Tidak ada. Karena sampai hari ini pun pihak busway itu belum ada pengumuman Tidak soal ada. itu. Tidak Ada mau kenaikan. Iya. Kalau Jakarta terbantu lah transportasi umum so bagus. Yes. Kalau di daerah-daerah kan kasihan kan. Betul, Iya, betul. Ya, Iya sih ada benarnya juga sih. Kalau di Ana sendiri dampak yang paling terasa adalah Oh, ada ini. Hah? Ada. banyak sebenarnya, cuma kan tidak enak semua curhat ini kasihan. Tapi yang paling krusial itu soal mobilitas tadi. Biasanya orang apalagi Ana selaku pengguna transportasi umum kan Grab misalnya mau naik kereta dan lain-lain, apalagi kalau mau naik ya jangan sampai lah. Tapi misalnya Grab saja hari ini atau Gojek itu DP dampak so terasa di aplikasi-aplikasi yang so naik DP harga dan lain-lain. Pokoknya itulah begitu. Nah beberapa hal yang begitu sangat berdampak sekali di masyarakat, apalagi orang yang sementara menempuh dunia pendidikan ini kan sebenarnya sedang berjuang dan lain-lain, harus diperhadapkan lagi di persoalan yang begini kan agak siksa juga. Bukan curhat ini pemerintah cuma betul Allah ini so siksa ini. Jangan bilang kan DP solusi karena mau dibahas mah kongkong masa begini padahal itu bukan urgent. Mobil urgent ini bakal naik BBM ini. Jangan alihkan di hal-hal yang memang tidak substansi Pak. Saya kira tidak yang begitu. yang males ketika pulang Gorontalo ya. Pulang Gorontalo baru mau ke yang ada kan. Kak, traktir dulu. Orang anggap ini betul. Betul, orang anggap ini orang ini. Kita kaya sekali di Betul. Ini yang perlu juga dirubah mindset adik-adik ya. soal pusat dan daerah ini ya. Tolong teman-teman Gorontalo sama-sama ada berjuang. Semua berjuang. Kalau di sini Cuma yang jelas yang penting ya asrama jangan naik. Doi asrama Iya, jangan asrama jangan naik. Itu asrama ya. Ultimat ini bukan permohonan Tolong ultimatum. Ultimatum. Mau tegur langsung.
Oke, jadi terang akhir dulu, terang pe diskusi untuk hari ini soal mungkin DP tema besar soal kenaikan BBM dan demo mahasiswa tadi. Nah, untuk tema-tema lain terang akan lanjutkan di episode-episode lain. Oke, teman-teman. Terus tema bahas Sambo. Iya, maksudnya itu kan tidak membahas Pak dia. Esmambo Kita bisa membahas Sambo, di sana banyak penjual-penjual di luar. itulah. Ada kalau soal bahas Sambo so jurang sekali ini sebenarnya kan. Farul, pastikan tidak ada HT di sana. Tidak, maksudnya jurang di Sulawesi itu kan, sampai kondisi Sulawesi. Apa gitu? Dekat jurang. Bahasa. Langsung bawa hati ini Pak. Tapi perlu mau bahas Sambo. Hah? Perlu mau bahas Sambo. Enggak usah. Nanti juga. Enggak usah, Jo. Pati kapian. Boleh. Boleh mau bahas Sambo. Coba kasih yang lihat kita pe badan ini. Oh iya, kasih betul. Ini kok biasa mau ciduk kasih. Guys. Apa Pokoknya pun. ini malam jangan balatam terus. Tadi dapur so ada makanan. Betul. So paling betul itu. Kacau ini malam. Ada itu ada orang bebas ini. Oke. Kayak asam lambung ini sudah. Sobat curhat. Oke, siap. Serbu. Orang yuk dulu. Ayo.